Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Pak Pendeta Tony. Dan di sini saya mau mengupload video Pak Tony di mana dia membahas tentang zaman sekarang Januari di 2025 yang akan terjadi inflasi. Dan juga tentunya Pak Tony membahas 3 investasi safe haven yang aman di inflasi 2025 ini. Yang kita ketahui bahwa pada tahun ini dapat pesan Tuhan dan penglihatan bahwa di 2025 ini akan terjadi inflasi. Dan tentunya di bulan Maret akan terjadi puncaknya dan terasanya inflasi. Dan langsung saja sebelum kita ke videonya, untuk mengetahui apa 3 investasi yang aman buat inflasi ini, 3 investasi safe haven ini juga sangat penting. Langsung saja kita bacakan satu dengan firman Tuhan sebelum kita ke videonya tentunya. Firmannya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 33 yang berbunyi, "Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu, dan kau baik sekali mau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Yang artinya adalah bagikan kabar baik mengenai Tuhan yang mengubah hidup kita sehingga orang lain juga beroleh keselamatan. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Sesudah kita ke video bersama Bapak Pendeta Tony tentunya. Mari kita simak video. Nah, investasi safe haven yang paling aman. Apa Pak Daud? Investasi safe haven yang paling aman adalah 3. 3. Pertama, Yang pertama adalah emas. emas. Kedua, tanah. Emas nanti berapa tahun lagi akan 2 juta per gramnya. Oh, emas akan capai 2 juta. Kapan Pak kira-kira Pak? Pak Daud punya prediksi. Pokoknya berapa tahun lagi. Oke. Nah, emas itu naiknya berapa, disitulah akan kelihatan inflasinya. Oh, jadi kalau emas naik berapa itu akan menentukan nilai inflasi Pak Daud ya? Akan kelihatan inflasinya gimana. Hmm. Emas itu standarnya. Emas ya, oke. Nah, emasnya naiknya berapa itu dihitung kelihatan inflasinya. Siapa Daud? Karena emas itu standar dunia. Iya. Emas di sini adalah emas batangan. Oh, yang dihitung emas batangan Pak Daud ya? Ya, bukan perhiasan. Ya. Safe haven kedua di Indonesia adalah emas hitam. Ada emas hitam Pak Daud? Yaitu tanah. Oh, tanah. Ya. Ya. Dan yang ketiga adalah perak. Oh, perak sekarang diperhitungkan ya Pak Daud? Perak nanti akan naik mendadak. Kenapa Pak Daud? Pak Daud punya prediksi perak akan naik mendadak Pak Daud? Pokoknya dalam 10 tahun ke depan tetap harganya fluktuatif, tidak menentu, tetapi arahnya naik sampai 10 tahun ke depan. Oh, jadi Pak Daud memprediksikan perak ini tetap naik turun, tapi arahnya naik. Itu 10 tahun lagi. 10 tahun ke depan Pak Daud ya. Jadi investasi kalau terlalu besar, Rugi. emas masuk ke perak. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana analisa-analisa saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati kuliah umum pada sore Dan hari. mata uang terkuat standar dunia tidak bisa digeser. Tetap dolar Inggris. US dollar. Bukan Cina itu Pak. masih 30 tahun. Oh. Ya. US dollar tetap jadi mata uang dunia, tidak bisa dihilangkan atau digeser posisinya itu sampai 30 tahun. 30 tahun ke depan Pak Daud ya. 30 tahun ke depan. Yes. Kenapa Pak Daud? Apa alasannya Pak Daud? Karena Amerika memiliki cadangan emas besar di dunia. Oh. Nah, kalau kita apa alasannya
Amerika punya cadangan emas besar di dunia? Tahu Pak Daud? Ingat, Thomas, Iya Pak Daud. Indonesia dijajah oleh Belanda. Betul? Betul. Emasnya dibawa Belanda. Hmm, Betul? betul. Nah, Belanda diinvasi Jerman. Hmm, Jerman kalah sama sekutu Amerika dan sekutunya. hmm. Berarti emasnya dibawa kemana? Ke Amerika. Ke Amerika. Hmm. Irak invasi ke Kuwait. Berarti emasnya Kuwait dibawa ke Irak. Irak diinvasi sama Amerika. Berarti emasnya dibawa Amerika. Hmm. termasuk di berbagai negara. Ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, kita perhatiin Amerika perang ada di mana? Nah, emasnya gimana? Eh? Iya Pak Daud. Nah, seperti Cina dulu diinvasi oleh apa? Nah itu. Berarti emasnya dibawa kemana? Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Makanya dolar itu tetap tidak bisa kegeser. 3 tahun ke depan, dolar tidak mungkin bisa tergeser Pak Daud ya. Kedua, karena trust, kepercayaan. Ya. Ya. Dan Amerika, cadangan alamnya, cadangan sumber daya alamnya besar. Oh, Amerika cadangan sumber daya alamnya besar Pak Daud. Sama Indonesia bersama Pak Daud. Nah itu Thomas tanya sendiri aja sama Amerika. Jadi kan menurut Pak Daud punya prediksi Pak Daud. Nah yang kedua, nah itu dijawab masing-masing udah tahu. Kedua, Ketiga Pak Daud. pasukan personil tentara besar pula. Oh, Amerika punya tentara cukup besar ya kekuatannya Pak Daud. Ketiga, angkatan perang dan perlengkapan senjata alutsista yang kuat di Amerika. dunia. Ya. Dan negara demokrasi terbuka. Jadi untuk menggeser posisi Amerika susah. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud. Dan tahun ini adalah perang mata uang. Tahun ini Pak Daud ya, perang mata uang ya. Nah, tapi percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Oke Thomas, kita tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitahu pesan Tuhan bahwa 3 investasi safe haven yang aman di zaman inflasi Januari 2025 ini. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Kristen Inspiratif dan sudah subscribe, like, komen, dan share. Sebelum saya mengundurkan diri, saya membacakan ulang firman Tuhan yang tadi ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 33 yang berbunyi, "Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu, dan kau baik sekali mau datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Saya undur pamit. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.